Selamat sore Stella Family. Bagaimana kabarnya? Hari ini bersama saya Dr. Aprilia Adelina Barus dalam acara kita Dr. Stella SIA Stella Maris Medan. Bagaimana kabarnya Stella Family? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya, walau dalam masa pandemi ini. Hari ini saya akan mengajak Stella Family untuk bertemu dengan Dr. Johan SPKK. Dr. Johan SPKK adalah spesialis kulit dan kelamin di RSIA Stella Maris. Kita sapa dulu ya. Halo dokter, selamat sore. Halo, selamat sore. Bagaimana kabarnya dokter? Baik. Terima kasih ya dokter sudah bergabung dalam acara Dr. Stella pada sore hari ini. Stella Family, pada sore ini, Dr. Johan SPKK akan berbagi tentang penyakit kulit pada bayi. Nah, ini adalah suatu kesempatan yang istimewa bagi kita semua untuk mengetahui tentang kelainan kulit ataupun penyakit kulit pada bayi. Bagaimana Stella Family? Apakah sudah siap untuk mendengarkannya? Nah, sebelum Dr. Johan membagikan tentang penyakit kulit pada bayi, untuk Stella Family di rumah, bagi yang ingin bertanya akan mendapatkan kesempatan untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan voucher. Voucher hari ini adalah screening Reko maternal dan mendapatkan potongan harga 25%. Silakan ya untuk Stella Family menulis pertanyaannya pada kolom komentar di IG Live kita. Oke? Nah, sekarang kita akan mendengarkan Dr. Johan SPKK ya. Silakan dokter. Baik, selamat sore semua family Stella. Pada sore ini saya diminta untuk memberikan sedikit informasi kesehatan mengenai kelainan kulit pada bayi dan anak. Sering pada kita jumpai kelainan pada bayi dan anak yang sering membuat para moms dan dad sekalian itu merasa khawatir apabila dijumpai kelainan pada kulit bayi dan anaknya. Nah, sebetulnya kulit bayi dan anak itu hampir sama dengan dewasa, cuma bedanya itu adalah fungsinya. Nah, jadi pada bayi dan anak itu fungsi daripada kulit dan imunitas daripada kulit itu belum berkembang dengan sempurna, sehingga sering terjadi kelainan kulit pada bayi dan anak yang sering menjadi suatu kekhawatiran pada moms and dad sekalian. Baiklah, pada sore hari ini saya akan menerangkan sedikit kelainan kulit dan bayi yang sering kita jumpai di praktek sehari-hari dan yang sering membuat kekhawatiran pada moms and dad sekalian. Baiklah, kelainan bayi itu kita lihat pertama, itu adalah kelainan kulit yang bersifat sementara atau fisiologis ya. Jadi yang bersifat sementara fisiologis maksudnya akan muncul pada kulit bayi atau anak yang akan hilang dalam beberapa saat kemudian. Bisa kita tayangkan sedikit slide-nya? Ya, kita lihat. Yang pertama itu biasanya kita lihat adalah desquamasi pada bayi baru lahir. Jadi desquamasi pada bayi baru lahir itu biasanya sering dijumpai dan akan hilang dalam beberapa hari kemudian. Ya, jadi sering dijumpai bayi baru lahir kulitnya terkelupas. Nah, itu biasanya wajar dan akan hilang sendiri dalam beberapa hari ke depannya. Biasanya cukup kita berikan pelembab, ya, pelembab dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi bisa tidak bertahan lama, maksudnya muncul pada bayi baru lahir dan akan hilang sendirinya. Kemudian yang kedua yang sering juga kita jumpai itu yang sering kita jumpai adalah candle cup. Jadi candle cup itu adalah timbulnya penebalan kulit berwarna kekuningan di kulit kepala, ya. Sering jumpai itu karena biasanya fungsi daripada kelenjar sebum atau minyak di kulit kepala si bayi itu belum sempurna, dan jangan khawatir mom dan dad sekalian, itu juga akan hilang sendirinya. Biasanya kita berikan pelembab akan hilang sendirinya. Nah, kalau misalnya dia tidak menghilang atau berkurang, baru kita harus menjumpai dokter anak ataupun dokter kulit untuk memberikan pengobatan supaya kelainan kulit itu bisa menghilang.
Kemudian kelainan kulit yang sering kita jumpai itu adalah reaksi toksis atau idiopatik, ya, idiopatik. Jadi contohnya itu adalah erythema toxicum neonatorum. Itu biasanya contohnya pada bayi lahir itu sering jumpai bercak-bercak atau papul-papul merah, dan beberapa hari kemudian akan hilang sendiri. Kemudian juga transient postural melanosis, ada bercak-bercak hitam, ya, bercak-bercak hitam, tapi biasanya dia akan hilang sendiri. Itu jarang juga dijumpai. Kemudian berikutnya dia gambarnya sudah ada yang tadi udah muncul, ya. Oke. Nah, kelainan kulit yang paling sering kita jumpai itu adalah kelainan infeksi pada kulit, dan infeksi kelainan kulit non infeksi. Nah, kita lihat dulu kelainan kulit yang non infeksi. Nah, kelainan kulit yang non infeksi yang paling sering dijumpai, mungkin sering kita jumpai adalah bercak mongol, Mongolian spot. Jadi Mongolian spot itu contohnya itu ada bercak-bercak hitam kebiruan ataupun keunguan di daerah bokong dan punggung. Jadi biasanya bayi-bayi baru lahir itu biasanya nampak ada bercak-bercak kebiruan ataupun keabu-abuan di punggung dan di bokong. Nah, itu namanya Mongolian spot, ya. Spot Mongolian biasanya banyak dijumpai pada bayi-bayi ras Asia biasanya. Dan itu akan hilang sendiri. Biasanya setahun atau 2 tahun kemudian dia akan hilang sendiri. Jadi itu normal dan bukan infeksi, ya. Jadi sering muncul pada bayi lahir, terutama bayi-bayi yang ras Asia biasanya, ya. Kemudian nefus juga sering dijumpai pada bayi yang baru lahir, itu tarik-tarik lalat, tapi biasanya akan hilang sendiri biasanya, ya. Itu juga sering dijumpai. Kemudian kutis marmorata itu juga sering dijumpai, itu biasanya bercak-bercak merah, ya, bercak-bercak merah di paha, kemudian di badan, tapi biasanya juga akan hilang sendiri, ya. Pada bersamaan dengan waktu, biasanya akan hilang beberapa minggu kemudian dia akan hilang. Kemudian yang paling sering kita jumpai adalah tanda lahir atau birthmark, ya. Birthmark itu biasanya sering dijumpai, ya, pada bayi-bayi, biasanya sekitar 20% pada bayi yang lahir itu biasanya dijumpai birthmark atau tanda lahir. Nah, tanda lahir yang paling sering dijumpai itu adalah hemangioma. Hemangioma itu adalah tanda lahir yang paling sering dilihat. Jadi mungkin moms and dad sekalian pernah melihat bayi yang timbul benjolan ataupun bercak merah menyala di kulitnya. Nah, itu biasanya itu kita sebut dengan hemangioma. Jadi hemangioma itu karena berkumpulnya pembuluh-pembuluh darah di sekitar kulit tersebut. Dan hemangioma itu pada bayi biasanya nggak usah khawatir, sering kebanyakan bisa hilang sendiri dalam waktu 2 tahun, ya. Nah, biasanya akan menghilang sendiri hemangioma dalam 2 tahun. Tapi kalau misalnya tidak menghilang, biasanya kita akan melakukan tindakan. Jadi biasanya birthmark yang berupa hemangioma akan hilang sendiri dalam waktu 1 atau 2 tahun, dia mengecil sendiri, ya. Kemudian akrosianosis, jadi kepada bayi yang baru lahir sering juga pada ujung-ujung kaki atau tangan ada warna kebiruan, itu biasanya juga akan hilang sendiri, ya. Asal jangan menetap. Kalau misalnya menetap, jadi kita harus konsultasi ke dokter, ya. Kemudian Brozen baby itu sering timbul kulit kekuningan pada bayi baru lahir. Itu biasanya ada peninggian bilirubin, dan biasanya para dokter akan menganjurkan supaya berjemur sinar matahari. Makanya bayi-bayi lahir itu perlu dijemur di bawah sinar matahari. Nah, biasanya sudah berjemur selama 7 hari, warna kekuningan pada kulitnya juga akan mulai menghilang, ya. Itu Brozen baby, okay? Kalau misalnya enggak kelainan warna kulit yang kekuningan itu menetap, sebaiknya juga harus konsultasi ke dokter. Kemudian kelainan kelenjar keringat. Kelainan kelenjar keringat yang paling sering itu adalah biang keringat atau miliaria, ya. Biang keringat sering jumpai pada bayi dan anak-anak. Biasanya karena kemanasan, ya. Jadi sering itu miliaria sering dijumpai pada anak.
Jadi tidak usah khawatir, bisa kita kasih obat akan hilang. Kemudian ectodermal dysplasia juga, tapi biasanya itu karena kelainan pada kelenjar keringat, ya. Jadi ini biasanya kelainan pada kelenjar keringat. Kemudian kelainan pada kelenjar minyak itu yang paling sering itu adalah milia. Jadi milia itu adalah bintik-bintik putih pada wajah bayi, ya. Bintik-bintik putih pada wajah bayi sekitar wajah, sekitar hidung ataupun sekitar mata, milia. Jadi itu penumpukan daripada kelenjar-kelenjar sebum, ya, minyak. Nah, biasanya juga milia sejalan waktu juga akan hilang sendiri. Biasanya kalau fungsi daripada kelenjar sebumnya sudah normal, dia akan menghilang. Jadi mungkin bisa kita berikan pelembab atau sesuatu yang bisa membuat kulitnya menjadi baik sesuai dengan fungsi daripada kulit pada bayi dan anak. Kemudian akne. Jadi akne jerawat, dan jerawat sering juga dijumpai pada bayi atau anak-anak, ya, terutama pada bayi yang baru lahir sering dijumpai juga akne. Jadi sama dengan orang dewasa, jerawat juga bisa dijumpai pada anak-anak, dan biasanya jerawat pada anak-anak juga karena kelainan daripada kelenjar sebum atau kelenjar minyak. Nah, biasanya juga akan menghilang sendiri, tetapi kalau misalnya menetap, sebaiknya berkonsultasi kepada dokter spesialis kulit. Kemudian hiperplasia kelenjar sebasium, ya. Jadi juga hiperplasia, jadi banyak kelenjar-kelenjar sebum sehingga kulitnya agak berminyak, ya, berminyak sehingga banyak dijumpai kelainan kulit yang berhubungan dengan fungsi daripada fungsi kelenjar sebum atau kelenjar minyak, ya. Kemudian yang paling sering itu adalah dermatitis seboroid. Dermatitis seboroid sering pada anak-anak. Dermatitis seboroid itu karena kelainan pada kelenjar sebum, ya. Jadi muncul bercak-bercak merah bersisik itu pada wajah, bisa juga pada badan. Jadi kelenjar sebum. Jadi dermatitis seboroid sebetulnya bukan hanya pada bayi dan anak, pada orang dewasa juga bisa dijumpai dermatitis seboroid ini, ya. Kemudian kelainan-kelainan lain yang paling sering juga itu adalah dermatitis popok, ya. Dermatitis popok itu sering dijumpai pada bayi, ya. Jadi sesuai dengan namanya, dermatitis popok sering muncul karena pemakaian popok, ya. Jadi bisa kita hindari dengan penggantian popok yang sesering mungkin. Nah, jadi dermatitis popok ini muncul karena kontak, bisa karena kontak dengan tinja ataupun urin yang terlalu lama pada kulit si bayi atau anak, ya, sehingga menimbulkan dermatitis kontak pada permukaan kulit bayi. Biasanya dijumpai pada sekitar yang tertutup dengan popok. Bisa juga kita atasi dengan memilih jenis popok yang benar. Misalnya dia bisa menyerap, karena masing-masing popok itu mempunyai kemampuan untuk menyerap urin ataupun tinja atau feses yang keluar. Jadi bisa kita pilih kualitas daripada popok masing-masing. Ada jadi ataupun kita akali dengan sering mengganti popok, ya. Jadi jangan sampai tunggu terlalu lama sehingga nanti kontak antara urin dengan feses di kulit bayi atau anak, sehingga akan menimbulkan dermatitis atau kelainan iritasi pada kulit bayi atau anak, ya. Kemudian berikutnya itu adalah reaksi dermatitis popok, ya. Kemudian dermatitis atopik. Nah, dermatitis atopik atau orang awam disebut dengan eczema itu adalah kasus yang paling sering kita jumpai, ya. Baik kita jumpai dermatitis atopik biasanya termasuk penyakit genetik, ya. Maksudnya biasanya bayi-bayi atau anak yang menderita dermatitis atopik mempunyai riwayat keluarga alergi juga biasanya, ya. Jadi muncul bercak-bercak merah dan disertai rasa gatal sehingga mengganggu mungkin tidur si bayi atau anak karena rasa gatal. Dan biasanya dermatitis atopik itu berhubungan dengan makanan, ya. Jadi paling sering kalau misalnya dermatitis atopik pada bayi itu biasanya muncul di daerah wajah atau disebut dengan, kebanyakan orang awam disebut dengan eksim susu, ya. Eksim susu, jadi pada bayi itu sering muncul di daerah wajah di kedua pipi merah-merah, itu disebut dengan dermatitis atopik atau eksema, ya. Nah,
Kalau pada anak-anak yang agak besar, biasanya sering muncul di daerah lipatan lengan, ya, lipatan lengan atau lipatan lutut belakang biasanya, ya. Jadi sering muncul merah-merah ataupun di paha, ya, itu pada anak yang lebih besar. Biasanya pada bayi itu sering di wajah, di kepala dan maupun sekitar leher. Itu biasanya dermatitis atopik. Itu adalah kasus yang paling sering kita jumpai di praktek sehari-hari, itu adalah dermatitis atopik, ya, alergi. Dan satu lagi yang termasuk dengan dermatitis atopik adalah biduran urtikaria. Urtikaria juga sering muncul pada bayi dan anak-anak. Jadi bercak bentol-bentol yang merah di seluruh tubuh itu biasanya disebut dengan biduran urtikaria. Dan urtikaria atau biduran itu juga termasuk keluarga atopik atau yang diturunkan atau genetik, sama seperti dermatitis atopik. Kemudian psoriasis juga bisa muncul pada anak-anak walaupun jarang, ya. Psoriasis biasanya sering timbul bercak merah bersisik tebal, itu biasanya psoriasis. Biasanya psoriasis sering dijumpai pada anak-anak, ya, yang lebih besar biasanya. Pada bayi jarang psoriasis, walaupun ada tapi jarang. Biasanya psoriasis lebih sering pada anak-anak usia yang lebih besar, dijumpai bercak merah baik di kepala maupun bisa di seluruh badan. Itu biasanya disebut dengan psoriasis, ya. Kemudian yang berikutnya bisa kita lihat gangguan nutrisi atau metabolik. Paling sering itu adalah akrodermatitis enteropatika. Jadi itu biasanya gejalanya kulit terkelupas pada ujung-ujung jari atau ujung-ujung jari kaki, jari tangan dan jari kaki. Biasa itu karena metabolisme kekurangan zinc, ya. Biasa jingkum, ya, kekurangan jingkum sehingga muncul terkelupas pada ujung-ujung jari, tangan maupun kaki, ya. Jadi itu biasanya, ataupun di sekitar dubur juga bisa. Jika dubur, ya, muncul merah-merah terkelupas, itu biasanya disebut dengan akrodermatitis enteropatika. Kemudian yang paling sering itu adalah satu lagi yang infeksi yang paling sering. Infeksi yang paling sering itu adalah pertama itu adalah impetigo, ya. Impetigo itu adalah infeksi bakteri pada kulit. Terutama pada anak-anak bayi dan pada anak-anak, ya. Biasanya memberi infeksinya karena bakteri Staphylococcus ataupun Staphylococcus pada kulit bayi pada anak atau anak. Mungkin contohnya bisa kita lihat sering di sekitar mulut juga bisa, di mulut dan antara hidung juga sering muncul bercak-bercak merah. Kadang ada memberikan warna kekuningan, ada kusta yaitu kuningan di atas bibir ataupun sekitar hidung, ya. Itu karena biasanya bakteri, ya. Kemudian yang sering yang dijumpai itu adalah infeksi pada virus, ya, infeksi virus. Nah, infeksi virus pada bayi dan anak-anak paling sering adalah molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum itu atau orang awam sebut dengan kutil pada anak-anak, sering terjadi penularan antara sesama anak-anak. Nah, molluscum contagiosum itu jarang menginfeksi orang dewasa, biasanya hanya pada anak-anak, dan sering memberi kekhawatiran pada moms and dad sekalian karena dia bisa bertambah banyak, bentuknya seperti bintik-bintik warna putih dan keras, ya, bisa di wajah, bisa di badan. Itu sering memberikan kekhawatiran. Itu biasanya itu infeksi virus. Kemudian viral exanthema, viral exanthema yang paling sering pada bayi dan anak, ya, contohnya campak, ya. Biasanya itu infeksi campak itu memberikan gambaran bercak-bercak merah di seluruh badan, ya. Itu juga sering. Kemudian sindroma Kawasaki juga, itu biasanya penyebabnya ada virus. Kemudian yang paling sering itu adalah infeksi jamur juga. Jamur, ya. Jamur yang paling sering menginfeksi itu adalah tinea capitis atau infeksi jamur pada kulit kepala. Pada kulit kepala. Kemudian infeksi jamur juga bisa pada daerah sekitar diaper, ya, bisa diaper rash. Jadi diaper rash juga bukan hanya disebabkan oleh iritasi, ya, iritasi dengan urin atau feces, tapi juga bisa terlibat infeksi jamur, ya, infeksi jamur. Kemudian infeksi jamur yang non dermatofitosis, misalnya panu, ya, versicolor. Kemudian kalau yang dermatofitosis yang paling sering itu adalah
infeksi tinea capitis atau jamur di kulit kepala. Nah, tinea capitis atau jamur di kulit kepala itu sering muncul pada anak-anak. Kemudian infeksi yang lain pada kulit yang lain adalah infeksi parasit. Parasit yang paling sering itu adalah skabies, ya, skabies atau tungau, ya, gigitan tungau. Itu biasanya memberikan gambaran bintik-bintik bersih air, biasanya di sela-sela jari tangan, bisa kemudian di bokong, bahkan bisa di sekitar kelamin, ya. Itu biasanya penyebabnya adalah parasit atau tungau. Jadi gigitan tungau, dan rasa gatal yang paling sering itu pada malam hari. Itu ciri khas daripada skabies atau karena infeksi gigitan tungau, ya. Itu paling penting. Kemudian cutaneous lava migrans. Cutaneous lava migrans itu karena infeksi pada cacing, ya, cacing di bawah kulit, ya. Itu namanya cutaneous lava migrans. Itu juga gatal sekali, bisa juga dijumpai pada anak-anak. Kemudian yang terakhir itu adalah ada satu lagi, kemudian ada satu lagi sebenarnya infeksi yang sering juga itu biasanya bawaan lahir, ya. Bawaan lahir itu biasanya karena si ibu, misalnya contohnya varicella. Varicella pada bayi itu biasanya disebabkan oleh ibu hamil sebelum melahirkan dia menderita varicella atau cacar air, sehingga bayi yang dilahirkan juga bisa terinfeksi dengan varicella atau cacar air. Kemudian juga bisa herpes neonatorum, biasanya terinfeksi pada waktu jalan lahir, mungkin si ibunya menderita herpes. Kemudian bisa juga sifilis kongenital. Sifilis biasanya si ibu juga menderita sifilis, itu juga sering pada bayi, ya, terinfeksi dari si ibunya. Nah, itu beberapa infeksi yang diturunkan dari ibunya, karena ibunya juga terinfeksi, bisa menularkan kepada bayinya. Kemudian yang terakhir itu sebetulnya kelainan kulit genetik bawaan, ya. Jadi kelainan daripada genetik itu namanya genodermatosis. Genodermatosis itu agak jarang dijumpai sih sebetulnya, ya. Itu biasanya kelainan kulit karena memang turunan, ya, genetik total. Jadi biasanya contohnya biasanya ichthyosis vulgaris. Ichthyosis vulgaris biasanya kulitnya bersisik tebal, ya, bersisik tebal seperti tanah yang kurang disirami, itu bersisik tebal, ya. Itu ichthyosis vulgaris. Kemudian bisa juga epidermis bullosa misalnya, ya, biasanya bayi kalau misalnya dengan turunan epidermolysis bullosa disebut dengan Clostridium baby. Jadi nanti dia kulitnya tipis, terkelupas, ya, kering, terkelupas, ya. Jadi biasa turunannya. Jadi itu termasuk genodermatosis, ya. Kemudian juga ada gangguan pigmen, ya. Pigmen juga banyak bawaan lahir, ya, genetik, ya, sebetulnya. Itu Xeroderma pigmentosum. Xeroderma pigmentosum itu bercak-bercak pigmen di kehitaman di seluruh badan, ya. Itu xeroderma dan kering, biasanya itu namanya Xeroderma pigmentosum. Itu juga karena penyakit kulit turunan, ya. Itu biasanya disebabkan karena genetik. Kemudian juga sindrom Mariopa dan lain sebagainya. Terus satu lagi neurofibromatosis. Nah, neurofibromatosis juga kelainan kulit yang diturunkan secara genetik dengan gambaran klinis banyak benjolan-benjolan kulit di seluruh badannya, serta bercak-bercak hitam kecoklatan di seluruh badannya. Itu namanya neurofibromatosis, ya. Nah, ini mungkin sekilas mengenai kelainan kulit pada bayi dan anak yang bisa saya terangkan. Mungkin bisa nanti kita buka sesi tanya jawab, ya. Terima kasih Dr. Johan untuk penjelasannya tentang kelainan kulit pada bayi dan anak. Kalau secara family untuk yang baru bergabung sama saya, hari ini kita akan melihat Dr. seperti apa tentang kelainan kulit pada bayi dan anak. Nah, silakan untuk secara family. Pertanyaan boleh diketik di kolom komentar untuk editor kita, ya. Kalau sudah dokter ada banyak sekali pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama ini saya bacakan, ya. Dari informasi, halo dokter, penyebab
anak biduran atau urtikaria apa ya dok? Apakah suhu panas bisa membuat biduran? Kasihan anaknya asik garu-garu terus, anak umur 6 tahun dok. Terima kasih dokter. Oke, saya langsung jawab saja ya. Oke, jadi urtikaria atau biduran itu adalah suatu kelainan kulit yang disebabkan karena alergi, ya, karena alergi. Jadi urtikaria penyebabnya banyak macam. Bisa yang pertama itu makanan, ya. Urtikaria makanan biasanya makanan yang mengandung banyak protein atau high protein, ya. Misalnya contohnya seafood, ya. Jadi makanan-makanan yang high protein itu kemungkinan besar sebagai alergen untuk timbulnya urtikaria. Kemudian faktor kedua itu adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu banyak sih sebetulnya, misalnya debu, kemudian cuaca terlalu panas, kemudian cuaca terlalu dingin juga bisa, ya. Air, sabun banyak. Jadi itu yang penyebab urtikaria yang dari lingkungan itu paling banyak dan yang berasal dari luar, ya. Nah, yang ketiga itu adalah infeksi. Infeksi paling sering terjadinya urtikaria atau biduran adalah infeksi cacing, ya. Jadi anak-anak sering terjadi infeksi cacing sehingga sering timbul biduran atau urtikaria. Ya, jadi tiga faktor pencetus itu yang sering menimbulkan biduran atau urtikaria pada anak-anak. Jadi mungkin bisa ibu konsultasi ke dokter untuk mencari kira-kira penyebab daripada urtikaria itu apa. Bisa karena makanan sehari-hari, kemudian kedua bisa juga karena lingkungan, misalnya debu, ataupun misalnya cuaca terlalu panas atau terlalu dingin seperti kata ibu tadi. Kemudian ketiga itu adalah infeksi. Ya, jadi mungkin bisa konsultasi untuk mengatasi atau menghindari faktor-faktor pencetus, ya, yang bisa konsultasi, ya. Oke, mungkin saja itu jawabannya. Terima kasih dokter untuk informasi berbicara ini. Bagi yang berkonsultasi tentang penyakit kulit, boleh untuk anak, boleh juga berobat dewasa. Dapat berkonsultasi dengan dokter Johan spesialis kulit kelamin di Rumah Sakit Ibu Anak secara lain untuk setiap tahunan Senin sampai Rabu dan Jumat jam 2 sampai jam 4 sore. Kemudian hari Kamis jam setengah 3 sampai setengah 5 sore. Iya, iya, betul. Jangan datang ke polisi dan kami di sana. Oke, pertanyaan kedua dok dari Ibu Siti dok. Kalau Ibu Siti, dok, bagaimana kalau ada bercak merah pada bayi? Pertanyaan kedua, dan apakah demam pada air itu berbahaya pada bayi, dok? Terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Kalau adanya bercak bercak merah pada kulit bayi itu sebaiknya kita konsultasi dulu untuk ke dokter apakah bercak merah itu merupakan tanda lahir. Biasanya bercak merah itu bisa saja karena hemangioma, dan kalau misalnya hemangioma atau bercak merah, hemangioma itu biasanya akan menghilang sendiri. Nah, tapi kalaupun khawatir bisa konsultasi kepada dokter kulit yang biasa dikunjungi juga bisa, ya, untuk memastikan bahwa itu berbahaya atau tidak. Nah, bermak atau tanda lahir ada yang menetap sampai dewasa dan biasanya tidak berbahaya, ya. Dan ada sebagian yang akan menghilang sendiri seiring dengan bertambah usia. Biasanya, contohnya dengan hemangioma biasanya dalam waktu 1 atau 2 tahun dia akan mengecil atau resolusi sendiri atau hilang sendiri, ya. Nah, kalau misalnya tidak menghilang biasanya sampai dewasa dan tidak berbahaya. Ataupun kalau memang mau hemangioma pada dewasa bisa dihilangkan dengan laser ataupun eksisi, ya. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih dok. Pertanyaan berikutnya, Ibu Lia Elo, selamat sore Ibu Lia. Dok, izin bertanya, sebaiknya itu menggunakan sampo dan sabun yang digabung dari satu produk atau yang terpisah dok untuk bayi usia 4 bulan. Baik, terima kasih. Nah, masalah sabun ataupun sampo sebetulnya boleh saja. Memang selama ini banyak dijual di pasaran itu adalah sabun mandi dengan sampo digabung dengan semuanya, bisa dari kepala sampai ke kaki biasanya kan. Jadi biasanya sih tidak masalah mau memakai sabun yang bisa atau misalnya bersatu gak ada masalah. Terutama biasanya produk-produk yang bersatu itu untuk produk-produk bayi biasanya. Tidak masalah sih sebetulnya. Boleh dipakai, yang penting dia sabun ataupun sampo tersebut memang khusus untuk bayi, ya. Khusus untuk bayi dan aman untuk bayi. Terima kasih dokter. Bagi jawab tadi, saya menggunakan sampo dan sabun untuk bayi ya. Oke. Nah, sudah informasi tentang yang
Ya. Bagaimana membedakan dasar karena alergi atau dasar karena biang keringat? Ketika mengetahui gejalanya, apa langkah pertama yang harus dilakukan, dok, supaya reaksi kulitnya tidak bertambah-tambah? Terima kasih, dokter. Baik, tadi apa tadi pertanyaan? Membedakan itu karena alergi atau biang keringat ya? Nah, biasanya biang keringat itu faktor pencetusnya ada sih biasanya. Kalau biang keringat terutama biasanya karena panas ya. Nah, karena biang keringat itu timbul karena gangguan pada kelenjar keringat ya. Kelenjar keringat yang tersumbat. Nah, bisa timbullah biang keringat atau miliaria. Nah, kalau alergi itu biasanya ada faktor pencetusnya dan gambaran klinisnya juga beda. Ya. Beda dengan kalau disebabkan karena biang keringat. Kalau alergi biasanya bentuknya bercak merah. Kalau misalnya miliaria itu biasanya bintik-bintik merah aja seperti biang keringat. Kalau misalnya alergi biasanya berbentuk bercak ataupun bendol atau urtikaria atau biduran ya, bentol ataupun bercak-bercak merah. Nah, sedangkan kalau miliaria itu biasanya hanya bintik-bintik merah dan banyak dan merata. Biasanya di daerah yang paling sering itu ada di bagian punggung dan dada. Nah, faktor pencetusnya kalau miliaria itu adalah karena cuaca panas, kemudian kalau alergi ya memang ada alergennya, bisa ada makanan, nah, bisa juga cuaca mungkin pemakaian sabun yang salah atau misalnya terlalu dingin, terlalu panas, dan gambaran ruamnya juga berbeda ya. Yang tadi saya terangkan tadi, kalau miliaria atau misalnya biang keringat biasanya bintik-bintik merah yang banyak dan menyebar di daerah punggung ataupun dada. Sementara alergi itu biasanya lebih menyebar di mana saja ada muncul dan bentuknya benar bercak merah ataupun bentol-bentol merah ya. Mungkin itu sekedar atau untuk memastikannya sebaiknya kita kunjungi ke dokter untuk memastikan apakah ini hanya miliaria ataupun karena alergi. Mungkin itu aja. Ya, bicara mengenai bisul, jadi bisul itu bukan hanya pada bayi, pada orang dewasa juga banyak bisa timbul bisul. Nah, bisul itu atau furunker itu biasa atau polikulitis itu juga sering pada anak-anak. Penyebab polikulitis itu biasanya karena infeksi bakteri, ya, infeksi bakteri, terutama bakteri yang biasa di permukaan kulit kita, jadi Staphylococcus ataupun Streptococcus. Nah, polikulitis ataupun furunker bisa karena penyebabnya sih ada. Awalnya mungkin alergi, jadi alergi mungkin gatal, digaruin, ada luka. Nah, luka disitulah masuk infeksi bakteri sehingga timbullah bisul. Ya, jadi paling sering itu awalnya memang sih alergi. Awalnya sih alergi karena bisa makanan, bisa karena cuaca, karena gatal, digaruin, terjadi luka sehingga kuman-kuman di permukaan kulit yang selama ini tidak menimbulkan penyakit pada kulit kita karena ada luka, ada pintu masuk, sehingga terjadilah infeksi pada kulit. Ya, itulah mungkin awal terjadinya bisul. Mungkin itu aja. Ya.
terima kasih. Jadi pemakaian antiseptik boleh kalau memang ada indikasi pemakaiannya. Kalau memang kita curigai itu ada keterlibatan infeksi bakteri. Tetapi hati-hati juga pemakaian sabun, terutama ya sabun ya, biasanya yang mengandung antiseptik itu pemakaian jangka panjang itu bisa menyebabkan kulit kita itu menjadi kering dan sensitif. Sehingga kalau misalnya kering atau sensitif malah akan membuat kulit menjadi gatal. Ya, jadi pemakaian antiseptik boleh saja, produk-produk yang mengandung antiseptik boleh asal dengan sesuai dengan indikasi yang kita inginkan. Tapi kalau bisa hati-hati juga pemakaian jangka panjang produk-produk yang mengandung antiseptik akan lama-lama merusak kulit kita juga. Misalnya menjadi kering, kemudian iritasi, ya. Terutama kalau misalnya masa pandemi kita sering cuci tangan. Sering cuci tangan kalau bisa pilihlah sabun ataupun produk-produk yang tidak terlalu merusak kulit kita, ya. Bisa dengan sabun-sabun yang mengandung pelembab, ya, bisa juga. Nah, jadi kita harus hati-hati pemakaian produk-produk mengandung antiseptik dalam jangka panjang, ya, karena bisa merusak kulit kita. Ya. Ya, terima kasih. Ya, semua gigitan nyamuk biasanya akan menimbulkan rasa gatal. Nah, kalau timbul rasa gatal pertama kali yang kita lakukan adalah menggaruk. Nah, kalau menggaruk terlalu keras, itu biasanya akan menimbulkan luka. Nah, setiap ada luka di permukaan kulit, akan memberi kemungkinan masuknya kuman yang ada di permukaan kulit kita, sehingga terjadilah infeksi. Nah, jadi sebetulnya awalnya itu karena alergi, ya, karena mungkin gatal ya, atau gigitan serangga pasti akan menimbulkan gatal. Gatal digaruin, terjadi luka akan sebagai pintu masuk bakteri-bakteri yang di permukaan kulit, sehingga terjadilah infeksi. Nah, itulah penyebabnya kenapa gigitan nyamuk itu bisa memberikan infeksi pada kulit. Itu karena awalnya karena garukan sehingga terjadi luka. Nah, terjadilah infeksi karena masuknya kuman-kuman atau bakteri yang ada di permukaan kulit kita. Mungkin itu awal terjadinya, ya. Baik, terima kasih dokter untuk informasi yang diberikan kepada kita semua pada sore hari ini. Nah, di akhir dari IG Live kita, maka saya akan mengumumkan untuk pemenang yang memberikan pertanyaan menarik pada sore hari ini. Selamat kepada Ibu Falski, VALZKI. Yang kedua kepada Ibu Agustina Pak Pahan 12. Yang ketiga kepada Ibu Aubrey Residola. Untuk ketiga pemenang, silakan mengambil 3 voucher untuk screening feto maternal dengan potongan harga 25% di RSIA Stella Maris. Diharapkan untuk ketiga pemenang langsung datang ke RSIA Stella Maris ya. Oke, di akhir acara ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya terutama kepada Dr. Johan SPKK yang telah memberikan waktunya pada sore ini. Terima kasih dokter. Yuk, sama-sama. Terima kasih juga untuk Stella Family yang telah mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan tentang kelainan kulit pada bayi dan anak. Saya, Dr. Aprilia Adelina Barus, mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk Stella Family yang belum melihat IG Live kita secara lengkap, dapat melihatnya kembali di IGTV kita karena akan ditampilkan ulang. Baiklah, terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat sore. Selamat sore semuanya.